Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Jadi ini berangkat dari slogan pemerintah Kabupaten Pamekasan hebat. Jadi kami berinovasi tanpa batas dan tanpa henti. Inovasi kami judulnya adalah seleksi sapi bibit terintegrasi ala Pakom, Pasean, Batu Marmar, dan Waru, disingkat jadi si Papa Baru. Jadi kalau mulai tadi bicara sampai payudara dan lain sebagainya, sekarang bicara sapi, Pak. Ada, karena yang dibicarakan sapi betina ini, Pak. Jadi penetapan wilayah sumber bibit ini nyatanya sudah mulai tahun 2015 dengan SK Bupati. Kemudian selanjutnya 2017 kami coba usulkan ke Kementerian Pertanian sehingga mendapat pengakuan. Ini masalah yang muncul di wilayah Papa Baru. Jadi banyak terjadi inbreeding, jadi kawin sedara. Kemudian recordingnya masih belum tertib, kemudian seleksi juga belum berjalan baik, dan yang paling vital ini kelompok pembibit ini belum menerapkan good breeding practice. Ini tujuan inovasi kami. Jadi pertama menertibkan recording, kemudian kita melakukan seleksi sapi bibit yang benar, kemudian memperbaiki sistem perkawinan, dan sekaligus berupaya mempertahankan sumber daya lokal sapi Madura dan budaya lokalnya. Karena ini kita padukan seleksi ini dengan budaya yang ada di wilayah Pamekasan bagian utara. Lanjut. Kegiatan aksi inovasi kami, jadi pertama perbaikan dan penataan sistem perkawinan, baik itu melalui kawin alam ataupun pelayanan inseminasi buatan. Kemudian kita melanjutkan program Intan Satu Saka, inseminasi buatan 1 tahun 1 kelahiran, tetap kita lanjutkan. Kemudian termasuk juga sigap 100, jadi aksi tanggap pada sapi Madura, bunting, dan partus tetap kita lanjutkan di wilayah desa binaan. Kemudian yang ketiga, kita menerapkan good breeding practice. Yang keempat, kita melakukan pencatatan. Kemudian kelima, kita melakukan pembinaan. Keenam, kita lakukan seleksi, uji performan, sertifikasi, kelola, dan jaring. Yang ketujuh, kita lakukan klasifikasi. Jadi ada 3 grade yang kita lakukan, grade 1, grade 2, grade 3. Jadi kelasnya ada elite bull di sana. Lanjut. Keselarasan dengan kategori, jadi kategori kami selaras dengan ketahanan pangan. Signifikasi arti penting, jadi ini kita lakukan perubahan fundamental terhadap pola pembibitan dengan mengadopsi good breeding practice management. Kemudian seleksinya, kalau di tempat lain barangkali hanya di SNI-nya saja, tapi kami memadukan antara seleksi lokal dengan SNI. Lanjut. Jadi inovasi ini bersinergis dengan kegemaran dan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi mutunya dari sapi sayur ke sapi unggul dengan formula sus kering. Jadi seleksi, uji, sertifikasi, kelola, dan jaring. Transferabilitas, jadi inovasi ini bisa diimplementasikan di tempat lain, meskipun mungkin namanya tidak Papa Baru lagi. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan, jadi kita sudah berkolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian juga bersinergi dengan
OPD lain, jadi Dinas Pariwisata, ini berkaitan dengan budaya sapi sono, kemudian dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, kemudian pihak kecamatan, desa, paguyuban, serta kelompok tani, termasuk juga pengampu kepentingan, baik itu bupati maupun dari Kementerian Pertanian. Lanjut. Dampak inovasi, jadi inovasi ini yang jelas kita berharap tersedianya bibit sapi unggul bersertifikat layak bibit, jadi ber-SKLB, kemudian terlaksananya pembibitan dengan hasil produk yang sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini contoh SKLB-nya. Lanjut. Kemudian ini data sebelum dan sesudah inovasi, jadi ada hal-hal yang signifikan yang berpengaruh terhadap kondisi sapi Madura di wilayah Papabaru. Lanjut. Kemudian bagi peternak ada nilai tambah yang luar biasa. Jadi kalau sebelumnya dulu sebelum kita lakukan gerakan di si Papabaru ini hanya kurang lebih sekitar 60 ekor, sekarang ada sekitar 1.200 ekor, sehingga ada peningkatan yang luar biasa. Apalagi kalau ini dihitung dengan harga jualnya. Lanjut. Keberlanjutan, jadi inovasi ini mampu menjawab isu strategis berkaitan dengan kedaulatan pangan dan upaya untuk menjadikan Indonesia swasembada daging. Pelajaran yang bisa dipetik, jadi yang paling pokok bahwa kebijakan pemerintah ini bisa disinergiskan dengan kearifan lokal yang ada. Baik, kita lihat video berikut ini.